Pemirsa, iring-iringan ambulans di Sleman viral di media sosial. Diduga ambulans yang beriringan membawa warga satu kampung yang positif corona. Ini 25 Pemirsa, Mei satu persatu ambulans keluar dari desa Caturejo Sleman dan viral di media sosial. Terdapat 6 mobil ambulans beriringan dan dikawal dengan satu mobil taktis. Diduga petugas menjemput dan membawa warga satu kampung menuju ke fasilitas kesehatan darurat COVID-19. Diketahui 35 dari 203 warga Caturejo terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas pun menjemput mereka pada Selasa siang dan menjadi pusat perhatian warga lainnya. 6 ambulan dikawal oleh kepolisian. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi kebenaran iring-iringan ambulans di Sleman yang membawa satu kampung positif COVID-19, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Joko Hastaryo. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Mas Esan. Baik, Pak Joko, benarkah iring-iringan ambulans ini membawa warga yang merupakan satu kampung yang positif COVID-19, Pak? Ya, betul, Mas. Jadi memang yang di video itu judulnya sebetulnya ada warga tersebut adalah dari satu kampung. Tapi ada yang menafsirkan satu kampung positif semua. Tapi yang betul adalah bahwa 25 warga tersebut memang warga satu kampung di kampung Ngagrik, Kelurahan Caturharjo, Kapanewon, Sleman, dan itu adalah hasil swab massal kita, tracing kita kepada warga di kampung Ngagrik tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Mei. Hasilnya keluar, kemudian atas kesepakatan antara Satgas Padukuhan Ngagrik dan Kelurahan Caturharjo serta Kapanewon Sleman, kemudian 25 warga ini kita rujuk untuk isolasi di shelter Asrama Haji Kabupaten Sleman. Baik. Sedangkan sisanya itu di isolasi mandiri karena tempatnya memenuhi syarat untuk itu. Gitu. Tapi total 35, Pak, kami ingin konfirmasi yang positif atau 25? Ya, betul. Jadi yang hasil tracing pada hari Sabtu itu hasilnya keluar hari Senin sore itu 35 yang positif. Tapi yang dirujuk ke isolasi di shelter Asrama Haji itu ada 25 karena ada gejala ringan. Begitu. Pak Joko, warga terkonfirmasi positif ini klaster apa? Apakah ada hubungannya dengan Lebaran atau memang dari satu keluarga dan menyebar ke keluarga lainnya? Ya, kalau kita mungkin lebih tepat mengistilahkan klaster kampung ya, karena aktivitas warga kampung tersebut juga macam-macam. Awalnya dari sebelum Lebaran sebetulnya tanggal 9 Mei itu kan belum Lebaran, libur Lebarannya kan tanggal 12. Nah itu memang ada kegiatan, ada yang mungkin ikut pengajian, ada yang ikut bekerja di kantornya ataupun bekerja di tempat usahanya ya. Itu akhirnya karena satu rangkaian itu warga di satu padukuhan, maka kita mengatakannya itu klaster kampung ya, karena tidak seluruh padukuhan juga, hanya di RT 1 dan RT 2 dari kampung tersebut. Baik, itu, Mbak. Setelah kejadian ini apakah tracing sudah dilakukan, Pak, untuk menghindari penyebaran COVID-19 terhadap warga kampung yang banyak yang positif warganya ini? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya yang ketemu 35 kemarin itu hasil tracing kita terhadap 2 RT di kampung atau padukuhan Ngagrik tersebut. Ya, jadi itu sudah merupakan tracing massal, swab massal. Nah, kemudian setelah ketemu 35 positif, itu kemudian kan kita lakukan tracing lagi untuk mengidentifikasi kontak erat. Tapi kontak erat dari 35 yang positif ini sudah tinggal sedikit ya yang belum kita lakukan swab. Dan itu langsung di-swab oleh Puskesmas Sleman gitu. Apakah diberlakukan lockdown di beberapa kampung yang warganya positif, Pak? Ya. Itu sesuai arahan dari Satgas Kabupaten ya, baik dari Kapolres maupun dari Dandim dan Ibu Bupati dan juga Pak Sekda. Akhirnya satu padukuhan ya, tidak hanya RT 1 dan RT 2, tapi satu padukuhan Ngagrik tersebut kita lakukan lockdown, dalam pengertian lockdown mikro. Jadi satu padukuhan ditutup, hanya ada satu akses masuk ke padukuhan tersebut yang dijaga oleh
Linmas, kemudian oleh dari Pol PP Baik. dan juga dari Kodim dari TNI maupun Polri gitu. Baik, terima kasih Pak Joko Hastaryo atas informasinya dan terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya pemirsa, Camat Sukoharjo, Jawa Tengah dicopot dari jabatannya karena menggelar halal bihalal. Silaturahmi setelah Lebaran itu viral di media sosial karena melanggar aturan bupati. Video halal bihalal camat dan lurah sekecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Selain dihadiri pejabat daerah, halal bihalal juga dihadiri Satgas PDIP Kecamatan Sukoharjo. Acara yang turut menampilkan biduan dangdut ini menjadi sorotan karena melanggar imbauan peniadaan halal bihalal oleh Bupati. Akibatnya, PLT Camat Sukoharjo yang turut hadir, Hafid Danang, dicopot dari jabatannya. Kami dipanggil oleh Bupati Sukoharjo dan Bapak Wakil Bupati Sukoharjo. Kita terima teguran dari beliau selaku pimpinan kami. Ya, kami meminta maaf juga pada seluruh jajaran instansi dan juga seluruh lapisan masyarakat karena kelalaian dan kealpaan kami. Supaya kita berhentikan dari PLT-nya, ya. Kita kembalikan ke posisi semula, yaitu untuk dia kan lurah di Nggayam. Kalau saya selaku bupati, yang ASN aja atau Mas Pak Camat aja, karena beliau adalah selaku ketua gugus tugas di kecamatan itu. Tidak hanya di Sukoharjo, larangan halal bihalal telah dikeluarkan Mendagri melalui surat edaran. Seluruh kepala daerah diinstruksikan tidak melakukan halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Pemirsa, 51 warga desa Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah positif COVID-19. Akibat klaster libur lebaran ini, 1 RT di lockdown. Satgas Penanganan COVID-19 Jepara terpaksa melakukan lockdown di RT 4 RW 2 Dukuh Gandu, Desa Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah. Lockdown diterapkan setelah 51 warga dinyatakan positif COVID-19. Akses keluar masuk hanya diberikan di satu titik dengan mendapat penjagaan tim Satgas Desa. Pemeriksaan ketat pun dilakukan di pintu keluar masuk. Diduga penularan berasal dari silaturahmi antar warga yang saling berkunjung. Dari 79 warga yang dites PCR pada Senin lalu, 51 orang positif. Itu awalnya seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas dari Dinas tadi. Jadi awalnya dari Ibu Manula tadi yang sakit. Nah, karena itu adalah keluarga dari tokoh di sini. Jadi warga yang lain banyak yang berkunjung ke sana. Dan setelah kunjungan itu mulai warga merasakan gejala. Di Jepara, 7.829 orang positif COVID-19. 418 masih dirawat serta 481 meninggal dunia. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Keraton Solo berduka, salah satu putri Pakubuwono ke-12 GKR Retno Dumilah meninggal dunia malam tadi. Jenazah adik Raja Surakarta ini dimakamkan di Komplek Makam Raja Mataram Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. GKR Retno Dumilah meninggal dalam usia 67 tahun. Almarhum meninggalkan 2 orang putra, yakni KRMH Herjuno Suryo Wijoyo dan KRMH Aditya Surya Harbanu. Retno Dumilah meninggal saat menyaksikan gerhana bulan di puncak Gunung Lawu, Desa Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur bersama dengan keluarga. Diduga almarhum terkena serangan jantung saat sedang berada di kamar mandi. Retno Dumilah diketahui merupakan putri ke-14 Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Pakubuwono XII. Jabatan terakhir beliau ini sebagai pengageng Pasiten. Pemirsa, petugas Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara kembali menggerebek layanan tes antigen tanpa izin. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.